Gelegar suara petir menyentakku terjaga dari buayan mimpi malam yang sunyi. Samar-samar ku dengar isak tangis ibu dari dalam kamar. Sepertinya bapak dan ibu kembali bertengkar. Seperti biasa. Selalu saja seperti itu, ku hela nafas panjang, dan ku coba tenangkan gemuruh dadaku yang berdetak tak karuan. Sudah beberapa hari ini bapak tak pernah pulang sama sekali. Dan setiap bapak di rumah, ia selalu bertengkar dengan ibu. Entah apa penyebab pertengkaran mereka, intinya selalu saja ada hal yang memicu emosi keduanya. Tak lama kemudian, suara isak tangis ibu akhirnya berhenti. Rumah tiba-tiba menjadi sepi. Hanya suara rintik hujan yang bisa kudengar. Namun neteraku tak juga mau terpejam. Bahkan otak pun belum menunjukkan tanda-tanda lelahnya. Aku pun memutuskan untuk terjaga. Lalu aku beranjak keluar kamar. Kulangkahkan kakiku dengan sangat hati-hati. Takut pergerakanku akan mengganggu bapak atau ibu. Langkah demi langkah kususuri hingga akhirnya aku tiba di dapur. Awalnya aku berniat untuk mencari kudapan atau sekedar mengambil air minum. Namun nyatanya kudapati bapak sedang membuat telur dadar di dapur. Ibu kemana? Pak? Tanyaku pada bapak. Ia sedikit terkejut akan kehadiranku. Ibumu keluar sebentar. Sana cuci muka, lalu temani bapak makan. Jawabnya seraya menyuruhku dengan gegas. Aku mengangguk dan melangkah ke kamar mandi. Sekilas pandang, kulihat luka gores menganga di pergelangan tangan kiri bapak. Tetapi aku tak punya keberanian untuk menanyakan penyebab lukanya. Takut-takut nanti aku salah bicara dan menambah runyam keadaan. Selesai cuci muka, aku langsung bersiap di meja makan untuk makan bersama bapak. Namun nyatanya bapak tidak juga kunjung bersiap untuk makan. Jadi kuputuskan untuk makan terlebih dahulu. Saat aku makan, kulihat bapak tengah asyik mencuci celurit kesayangannya di tempat cucian piring. Bagaimana sekolahmu, Dika? Tanya bapak basa-basi. Biasa saja, Pak. Seperti sekolah pada umumnya. Jawabku sambil masih menggunyah makananku. Pelajarannya susah tidak? Tanya bapak lagi. Tidak juga. Justru aku selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah. Jawabku setengah bangga. Ada teman yang mengganggumu? Kali ini pertanyaan bapak sedikit tegas. Tidak ada kok, Pak. Memangnya kenapa? Jawabku sekenanya. Kalau ada yang mengganggumu, jangan diam saja. Kamu harus pukul balik. Bapak mulai memalingkan perhatiannya padaku. Seraya memberikan sebuah nasihat andalannya. Kalau orangnya memiliki tubuh yang lebih besar dariku, bagaimana? Tanyaku sedikit malas. Pukul saja. Atau tendang dia. Setidaknya kamu sudah menunjukkan keberanianmu. Laki-laki itu tidak boleh takut pada luka dan darah. Selagi kamu masih di jalan yang benar, kamu harus berani melawan. Sekalipun nyawa taruhannya. Jelas bapak dengan nada yang mulai berapi-api. Tapi kan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Pak, nanti kalau ujung-ujungnya berurusan dengan pihak yang berwajib bagaimana? Tanyaku menimpali. Tak setuju dengan prinsip yang selama ini bapak ajarkan. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang lemah. Orang yang kuat tidak akan takut pada polisi atau presiden sekalipun. Orang yang kuat tak akan rela harga dirinya diinjak-injak. Ingat itu, Dika. Bapak menegaskan, aku hanya bisa mengangguk, sembari mengunyah sarapan. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya malas saja berdebat dengan bapak. Bagiku, kata-kata bapak terlalu kasar dan arogan. Meski kadang ada benarnya, tapi aku tak pernah sepenuhnya setuju dengan prinsipnya tersebut. Tanpa bapak ketahui, sebenarnya aku mahir bela diri, bahkan sudah setara dengan atlet sabuk hitam sepertinya. Tapi aku tak suka kekerasan. Aku lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena menurutku kekerasan justru akan memperburuk keadaan. Beberapa hari kemudian, di pagi yang berkabut sedang, aku berjalan kaki menuju sekolah. Ya, aku memang setiap hari berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sebagai anak desa, aku sangat menikmati momen tersebut. Apalagi kalau cuacanya sedang sejuk seperti sekarang. Di kejauhan kulihat segerombolan orang berkumpul di pematang sawah. Aku pun bergegas berlari ke arah kerumunan tersebut. Namun alangkah terkejutnya saat kulihat sesosok tubuh yang tengah tengkurap dalam keadaan gosong dan penuh luka. Tubuhku bergetar hebat dan kepalaku terasa pening melihat pemandangan mengerikan di depanku. Jasad tersebut rupanya adalah begal yang tertangkap oleh warga desa. Karena geram,
Warga desa pun langsung membantainya habis-habisan, hingga dibakar hidup-hidup. Aku tak sepenuhnya membenarkan warga desa yang main hakim sendiri, namun aku juga tidak memihak pada si pembegal yang kerap kali membuat warga desa resah. Jangan dekat-dekat. Anak kecil menjauh sana. Seorang pria menarikku untuk menjauhi kerumunan. Aku yang tak ingin berlama-lama di tempat kejadian pun segera mengambil langkah 1000 dan melanjutkan perjalananku ke sekolah. Sesampainya di sekolah, semua teman-teman sekelasku membicarakan tentang begal yang dibakar masa semalam. Kata bapakku begalnya ada 5 orang. 1 orang tertangkap, tapi yang lainnya kabur. Nah, yang di sawah tadi itu mungkin sedang buruk nasibnya. Makanya habis deh jadi arang di tangan warga. Eka teman sebangkuku bertutur dengan nada guyonan. Iya, bapakku juga ikut mengejar begalnya. Untung saja banyak yang ronda semalam. Jadi bapakku tidak sendirian. Dika yang duduk di belakangku menyahuti. Tadi waktu aku lewat, polisinya baru datang. Eka menambahi. Aku pun hanya bisa terdiam selama menyimak obrolan mereka. Pemandangan tadi pagi masih membayang di benak dan membuatku mual. Baru kali itu aku melihat mayat. Apalagi dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Benar-benar membuat trauma pulang sekolah. Ternyata bapak sudah menungguku di halaman belakang. Seperti biasa, dia melatihku ilmu bela diri silat yang selama ini ia kuasai. Bersenjatakan kayu di tangan, kami pun saling berlatih pukulan. Saling tangkis, dan bahkan berebut senjata. Kata bapak, dulu dia sering menang pertandingan silat antar perguruan. Jadi tidak heran gerakan cepatnya gagal kutangkis dan mendarat di tubuhku. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Karena sebagai laki-laki aku harus bisa menahan semua rasa sakit yang mendarat di tubuhku. Beberapa bulan berlalu. Tak terasa akhirnya hari kelulusan sekolah pun tiba. Terlihat ibu mengemasi tengah pakaianku dalam sebuah ransel besar. Akhirnya kamu lulus SMP ya, Dika. Ibu sudah mendaftarkanmu ke pesantren. Ibu ingin kamu mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Agar kamu tahu mana yang halal, dan mana yang haram. Syukur-syukur nanti kamu jadi orang alim. Ucapnya dengan antusias. Kemudian ibu beranjak masuk ke dalam kamar. Tak lama ia menghampiriku dengan membawa sebuah celengan plastik. Bawa ini, Dika. Ibu sengaja menabung sedari lama untuk bekalmu di pesantren nanti. Ibu berkata sambil menaruh celengan tersebut di hadapanku. Tapi nanti ibu bagaimana? Ibu kan jarang diberi uang oleh bapak. Jawabku ragu sekaligus khawatir. Sudah. Jangan pikirkan ibu. Yang penting kamu bisa melanjutkan sekolah dengan layak. Ucapnya seraya tersenyum lembut. Aku pun menerima celengan tersebut dengan agak berat hati. Namun aku tak kuasa untuk menolak niat baik dan usaha ibu selama mengumpulkan uang tabungannya. Aku pun segera memeluk ibu karena merasa sangat bersyukur. Siang harinya, ibu menyuruhku mencari bapak yang belum pulang dari semalam. Entah kemana bapak-bapak paruh baya itu pergi. Sering sekali seperti ini. Pergi tak pamit, tak ingat waktu. Hanya membuat ibu maradan, aku yang kerepotan mencarinya. Namun aku tetap menuruti permintaan ibu untuk mencarinya. Kulangkahkan kakiku menyusuri jalanan desa dan tempat-tempat biasa orang-orang berkumpul. Dari balai desa, toko sembako, sampai pos-pos kamling yang biasa ditongkrongi para bapak-bapak. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga di sebuah rumah yang berhalaman cukup luas, langkahku tiba-tiba terhenti. Lamat-lamat ku dengar suara bapak terbahak di antara kerumunan orang-orang. Dan benar saja, kulihat bapak tengah duduk bersama beberapa bapak-bapak tetangga rumah. Di depan mereka berjajar botol minuman keras dan makanan ringan. Terlihat bapak tertawa lepas, terbahak-bahak tanpa beban. Terkadang aku berpikir, kenapa aku harus lahir dari bapak yang seperti itu? Bapak bukanlah orang baik ataupun baik-baik. Bahkan bapak tak pernah bersikap baik pada ibu sekalipun. Tetapi saat di luar rumah, bapak sangatlah royal pada teman-temannya. Dia rela menghamburkan uangnya yang tak seberapa itu, hanya untuk kesenangannya dengan teman-temannya. Kenapa ke sini? Tanya bapak ketika melihat keberadaanku. Ibu ingin bapak cepat pulang. Jawabku sedikit takut. Iya, nanti bapak pulang. Sudah pulang sana. Ucapnya di tengah kondisi mabuknya. Aku mau berangkat ke pesantren, Pak. Akhirnya aku memberanikan diri untuk langsung bicara ke intinya. Bapak terdiam sejenak mendengar perkataanku barusan. Lalu dengan santai ia kembali melempar guyonan receh pada temannya.
seolah tak menganggap penting perkataanku. Aku pun akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. Bahkan hingga menjelang sore pun Bapak tak juga pulang. Selepas maghrib, aku memutuskan untuk kembali mencari Bapak. Tapi saat aku kembali ke tempat nongkrongnya tadi, ia sudah tak ada lagi di sana. Akhirnya aku terpaksa pulang dan menceritakan semuanya pada ibu. Kita langsung berangkat saja, Dika. Tak usah menunggu bapakmu yang bahkan tak peduli pada anaknya sendiri, tegas ibu. Aku pun hanya bisa pasrah dan mengemasi barang-barang yang akan kubawa ke pondok. Bulan pertama di pondok, ibu datang bertandang. Dibawanya serantang nasi dengan lauk seadanya. Aku tak masalah, karena lauk pauk itu adalah masakan ibu. Dan apapun yang ibu masak, rasanya pasti enak. Kamu harus betah di sini, ya Dika. Jangan pulang dulu sebelum jadi orang berilmu, pesan ibu sambil menata rantang makanan. Iya, Bu. Dika pasti akan mewujudkan keinginan ibu. Terima kasih karena sudah membawakan makanan yang enak. Ucapku sambil menyendok makanan yang terhidang di hadapanku. Bulan berikutnya, ternyata ibu tak bisa datang. Ia hanya menitipkan sejumlah uang lewat orang tua temanku yang kebetulan satu desa. Dan begitu seterusnya, sampai 2 tahun lamanya. Hingga di suatu sore, salah satu tetanggaku datang ke pesantren. Piaka Zapto namanya. Dika, ibumu sakit. Ucapnya singkat mendengar kabar tersebut. Sore itu juga aku langsung pamit pulang pada pihak pesantren. Takut ibu kenapa-napa. Jika bukan aku yang merawatnya, siapa lagi? Bapak sudah jelas tidak bisa diandalkan. Saat ibu sehat saja ditelantarkan. Apalagi jika sedang sakit begini, membuatku tak tenang saja. Aku hanya membawa sehelai baju dan sarung dalam ranselku. Tak sempat berkemas karena ingin segera sampai ke rumah. Bahkan jaket pun aku lupa untuk membawanya. Padahal cuaca sedang sangat dingin karena lepas hujan. Pakai dulu jaket ini, Dik. Pak Sabto mengeluarkan jaket abu-abu dari jok motornya. Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong motor bapak baru ya? Perasaan dulu bukan ini motor bapak. Tanyaku basa-basi. Ini motor pinjam, Dik. Punya keponakanku, yang baru pulang merantau dari Jakarta. Tuturnya seraya mengenakan helm. Aku pun hanya mengangguk pelan dan segera mengencangkan helmku juga. Kami berkendara di tengah cuaca dingin dan kabut tebal. 1 jam perjalanan, Pak Sabto menepikan motor di sebuah warung makan kecil. Kami pun duduk menyesap kopi beberapa saat, sembari menunggu kabut menipis. Sementara gelap mulai menyelimuti langit, lampu-lampu jalan mulai menyala terang. Rasanya tak sabar aku ingin segera bertemu dengan ibu. Entah kenapa wajahnya selalu membayangiku sedari tadi. Seakan memanggilku untuk segera pulang ke rumah. Setelah dirasa kabut sudah tak terlalu tebal, kami melanjutkan perjalanan. Masih 1,5 jam lagi. Tak lama, jalanan yang kami lalui mulai sepi dan gelap, karena memasuki kawasan hutan pinus. Kamu takut, Dik? Hehehe. Tanya Pak Sabto terkekeh. Tidak, Pak. Aku cuma kedinginan. Jawabku santai. Di kejauhan kulihat sesuatu berkilatan memantulkan cahaya dari lampu motor. Perasaan aku tiba-tiba tak enak dan dadaku berdebar kencang. Setelah laju motor kian mendekat, barulah terlihat jelas. Ternyata kilatan cahaya tadi berasal dari pedang dan celurit yang dipegang oleh 3 orang pria bertopeng hitam. Ya Allah, itu begal, Dik, sentak Pak Sabto. Pak Sabto menghentikan motor seketika, hingga helm kami saling membentur. Ampun, ampun, ambil saja motornya. Tapi jangan lukai kami. Pak Sabto melempar kunci kontak motor ke arah mereka dan turun dari motor. Aku pun mengekor. Sementara mataku tetap awas menatap gerak-gerik mereka. Kabur. Dik, kabur. Pak Sabto berbisik dengan suara bergetar. Beberapa langkah kami berjalan membelakangi mereka. Tiba-tiba kurasakan seseorang menarik ranselku hingga aku terjengkang ke tanah. Sementara kulihat Pak Sabto kian berlari jauh. Aku tidak punya apa-apa. Tolong biarkan aku pergi. Ibuku sedang sakit. Tolong. Ukapku ketakutan. Ucapanku membuatnya mendecih dan tergelak. Kalau kamu mati, nanti ku kawini ibumu biar punya anak lagi. Hahaha. Ujar begal itu tanpa tahu malu. Mendidih rasanya darah di kepalaku mendengar ucapannya. Ku tendang kakinya hingga terjerembab ke tanah. Sekejap mata, ku rebut celurit di tangannya. Teknik merebut senjata ini,
yang selalu diajarkan Bapak padaku. Ternyata akan berguna di saat-saat seperti ini. Kini aku berdiri di atasnya. Andai aku membunuhmu, aku tidak berdosa. Pekikku lantang. Membuat pria bertopeng di bawahku tergelak mendengar ucapanku. Yakin mau melawan kami bertiga? Pria itu mencoba mengintimidasiku. Laki-laki sejati tidak akan takut dengan darah dan luka. Ucapku percaya diri sembari membuka dan melempar helmku ke semak. Mereka menyabetkan pedang dan celurit bersamaan. Beberapa kali bisa kutangkis. Tapi sebuah sabetan mengenai lengan kiriku, kemudian lengan kananku. Celuritku pun terjatuh, dan darah mengucur deras bak air hujan membasahi kakiku. Tubuhku bergetar menahan sakit. Akhirnya aku tersungkur ke tanah. Ku coba berdiri sambil menahan perih. Samar-samar nampak cahaya terang lampu mobil mendekat. Kini bisa kulihat dengan jelas, 3 pria bertopeng di depanku. Tatapan mata mereka terlihat tak asing. Mereka terlihat kebingungan menatapku. Namun sialnya mobil tersebut berlalu. Tak peduli dengan keadaanku. Tak lama seorang pria bertopeng menghambur ke arahku. Bersiap untuk menghabisiku. Aku tahu-tahu aku takkan selamat. Namun tiba-tiba suara bariton membuatku terbelalak. Ayo cepat tangkap mereka. Bapak-bapak, seru pria tersebut. Yang kemudian diikutin oleh keramaian warga yang mengepung ketiga begal tadi. Ternyata tadi itu suara bapak yang memimpin para warga untuk menangkap para begal. Sementara yang lainnya tengah menghabisi para begal. Itu bapak membawaku ke klinik terdekat. Bahkan dia sampai membuat keributan karena ingin aku segera mendapatkan penanganan khusus. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi keesokan harinya. Aku terbangun di atas ranjang klinik. Tak ada siapa-siapa di sekitarku. Hanya ada tirai pembatas dengan pasien lain. Lalu tak lama, seorang perawat datang untuk memeriksa keadaanku. Di sini aku baru sadar ternyata aku mengalami luka yang cukup parah. Sekujur tubuhku dipenuhi luka sayatan yang cukup dalam. Untung saja nyawaku masih bisa selamat. Setelah pihak klinik menghubungi pihak keluarga, akhirnya bapak dan ibu datang. Kamu sudah siuman, Dika? Tanya ibu yang terlihat menahan air mata. Ibu. Maaf aku pulang dalam keadaan seperti ini. Ibu sudah sembuh? Jawabku yang sekuat tenaga memaksakan senyum. Jangan pikirkan ibu. Nak, kesembuhanmu justru yang lebih penting. Ibu tidak menyangka kamu mengalami musibah seperti ini. Tangis ibu pun pecah seraya melihat kondisi putra tunggalnya yang sangat mengkhawatirkan. Ini semua salah bapak, Bu. Dika jadi begini gara-gara bapak. Ucap bapak penuh dengan penyesalan. Semenjak kejadian itu, sikap bapak pun sedikit demi sedikit berubah. Berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Bapak jadi lebih menghargai ibu sebagai istrinya. Bahkan kini bapak sudah bekerja sebagai pelatih silat di balai desa. Ia ingin mewariskan ilmu bela dirinya pada warga desa agar bisa melindungi diri mereka dari para pembegal. Tak hanya itu, setelah aku sembuh dan kembali mondok, bapak juga jadi sering menengokku ke pesantren. Bahkan kadang-kadang ia datang berdua dengan ibu. Sepertinya lambat laun hubungan mereka semakin membaik. Aku pun jadi lebih lega ketika pergi meninggalkan rumah. Setidaknya jika suatu saat ibu sakit, aku jadi bisa mengandalkan bapak untuk menjaganya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekerasan bukanlah kunci dalam menyelesaikan masalah. Bahkan terkadang dengan kekerasan, masalah justru akan menjadi tambah runyam. Jadi hadapilah masalah dengan kepala dingin. Insya Allah sebuah solusi akan terpikirkan jika pikiran kita jernih. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.